Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 27 Oktober 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita juga bagi kami semua. Sebagaimana sida-sida kami pun bertobat. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Brent Caviar. Kepada Saudara Brent, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku sekalian. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini 27 Oktober 2023 berjudul Sida-sida bersukacita atas pertobatannya. Ayat intinya terdapat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang sedang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Orang Etiopia ini adalah orang yang bereputasi baik dan mempunyai pengaruh luas. Allah melihat bahwa ketika bertobat, Dia akan memberikan terang yang telah Dia terima kepada orang lain, dan akan memberikan pengaruh yang kuat dalam mendukung Injil. Melalui pelayanan Roh Kudus, Tuhan mempertemukan dia dengan seorang yang dapat memimpin dia kepada terang. Filipus diarahkan untuk menemui orang Etiopia itu dan menjelaskan kepadanya nubuatan yang sedang dibacanya. Hati orang itu tergetar karena
ketertarikan ketika kitab suci dijelaskan kepadanya. Dan ketika murid itu selesai, dia siap menerima terang yang diberikan. Dia tidak menjadikan kedudukannya yang tinggi sebagai alasan untuk menolak Injil. Saat mereka dalam perjalanan, mereka sampai pada suatu sumber air. Dan sida-sida itu berkata, "Lihat, ini ada air. Apa yang menghalangi saya untuk dibaptis?" Dan Filipus berkata, "Jika kamu percaya dengan segenap hatimu, kamu boleh." Dan dia menjawab dan berkata, "Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Dan dia memerintahkan kereta itu untuk berhenti, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida, dan dia membaptiskannya. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. The Act of the Apostle, halaman 108. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Brent. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 302 paragraf 2. Melalui pelayanan Roh Kudus, Tuhan mempertemukan dia dengan seseorang yang dapat memimpin dia kepada terang. Pekerjaan Roh Kudus adalah mempertemukan juru kabar Allah dengan jiwa-jiwa yang tekun belajar. Nah, tentang pelayanan Roh Kudus ini, Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 59 tahun 1892 paragraf 4 berbunyi, melalui pelayanan Roh Kudus yang merupakan penghibur yang dijanjikan, semua perkataan Yesus ini akan diingat oleh mereka. Pelayanan Roh Kudus yang dimaksudkan adalah pelayanan Sang Penghibur. Siapakah Sang Penghibur? Manuskrip 20 tahun 1892 paragraf 6 berkata, Juru Selamat adalah penghibur kita. Ini saya telah buktikan bahwa dialah. Nyonya White telah buktikan bahwa Sang Penghibur adalah Yesus Kristus. Sekarang bagaimana Kristus Sang Penghibur hadir dalam hati kita? Manuskrip Releases volume 14 halaman 179 paragraf 2 berkata, ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Kristus Sang Penghibur hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus yang disebut Roh Kristus. Artinya, oleh pelayanan Roh Kristuslah Filipus dan sida-sida Etiopia dipertemukan. Roh Kristuslah yang berkata kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Kemudian, dalam buku Kisah, Lukas juga menuliskan dalam Kisah 2 ayat 36 yang berbunyi, jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Karenanya, saat dikatakan dalam renungan hari ini, Radiant Religion halaman 302 paragraf 4 berbunyi, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Kalimat ini Nyonya White kutip dari Kisah 8 ayat 39. Dan karena Allah telah menjadikan Yesus Tuhan, maka saat dikatakan Roh Tuhan, maka itu sama dengan Roh Yesus atau Roh Kristus. Mengapa penting sekali kita pahami akan kebenaran ini? Karena ini adalah pekerjaan Kristus yang Dia teruskan kepada kita, dan Yesus berjanji untuk menyertai kita sampai kesudahan. Yesuslah yang mempertemukan Filipus dan sida-sida Etiopia, dan Yesus juga yang akan mempertemukan kita dengan jiwa-jiwa yang tekun belajar. Ingat kembali ayat berikut ini dalam Markus 16 ayat 19 dan 20 berbunyi, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah.
Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi, meski Yesus sudah kembali ke sorga, namun saat para murid memberitakan Injil ke seluruh penjuru, Tuhan turut bekerja. Siapakah Tuhan yang dimaksudkan? Lihat ayat 19. Tuhan yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menyertai para murid dan turut bekerja bersama mereka, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya yang disebut penghibur. Inilah kabar sukacita bagi kita semua. Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 305, paragraf 1. Dalam contoh ini, kita mempunyai ilustrasi tentang kepedulian Allah terhadap anak-anaknya. Dia memanggil Filipus dari pelayanannya yang sukses di Samaria untuk menyeberangi padang pasir dan pergi ke Gaza untuk bekerja bagi satu jiwa yang sedang belajar. Kecepatan sida-sida itu menerima Injil dan bertindak berdasarkan kepercayaannya hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Allah merancang agar kita segera menerima dan mengakui Kristus, segera menaati Dia dan menjawab panggilan tugas. Kebenaran itu memerdekakan saudaraku dalam Tuhan. Itu sebabnya sida-sida tersebut segera ambil keputusan dan menyerahkan dirinya dibaptis. Sida-sida itu tidak tunda-tunda dan tidak banyak alasan, sebab dia merasakan sukacita menemukan anak Allah yang sebenarnya dan menerima anak Allah menjadi juru selamat pribadinya. Kiranya sukacita sida-sida menjadi bagian kita semua dan menjadi juru kabar seperti Filipus mengabarkan tentang Yesus, anak Allah, kepada banyak orang agar sukacita Kristus menjadi bagian mereka juga. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini. Bagaimana perhatian-Mu kepada jiwa-jiwa yang rindu akan kebenaran. Engkau pertemukan Filipus dengan sida-sida. Demikian juga dengan kami, Engkau dapat pertemukan dengan jiwa-jiwa yang sedang belajar. Dan itu adalah oleh karena pekerjaan Roh-Mu ya Yesus, yang Kau telah curahkan sejak hari Pentakosta. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hati kami ya Yesus, dan jadikan kami Filipus-Filipus modern, untuk menjadi saksi-Mu mengabarkan kebenaran khususnya tentang Engkau yang adalah anak Allah yang sebenarnya. Sebab barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Dan kiranya banyak juga jiwa-jiwa yang sedang belajar yang Engkau pertemukan dengan kami, sehingga kami dapat tuntun mereka kepada Engkau, ya Yesus. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.